Kakak-kakak sekalian, selamat sore Kak. Izin Kak terlambat. Sore Selamat kakak. sore, Basim. Ya, kakak-kakak saat ini berada pada anak tangga yang ke-10 Kak dalam bulan Desember, yang mana merupakan akhir daripada seluruh perjuangan kita Kak, dari sepanjang daripada tugas dan tanggung jawab sebagai peserta maupun kapasitas sebagai fasilitator, yang mana hari ini merupakan tatap maya kita yang terakhir Kak, seperti itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kakak-kakak sekalian yang mana berada pada ruang Zoom meeting ini, menjumpai saya dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang fasilitator yang mana menghandle kakak-kakak dalam kapasitas tanggung jawab berbagi dalam materi terakhir Kak, terkait dengan refleksi bukti karya kakak-kakak sekalian. Mendahului itu kakak, kita minta kesediaan daripada salah seorang daripada kakak-kakak untuk bisa membawa kita dalam doakan mengawali daripada kegiatan kita dalam ruang Zoom meeting ini. Silakan Kak. Pengaturannya siapa kakak-kakak? Silakan. Ya, Kakak Fasil dan kakak-kakak hebat. Hari ini kita punya tatap maya yang terakhir, Beta. Minta Pak Wem mungkin bahwa kita dalam doa sebagai kakak yang paling tertua dan di tatap maya yang terakhir, Kakak Wem, mengkali bahwa keton dalam doa juga hari ini. Terima kasih. Oke, baik, mari kita berdoa. Kepada Tuhan yang hidup, kami datang padamu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena atas kasih dan penyertaan-Mu, Tuhan telah dapat pimpin sertai kami, sehingga kami bisa dapat menapaki hari-hari hidup kami. Dan di saat ini Tuhan, kami selaku para peserta, di saat ini kami ada bersama dalam mengikuti kegiatan di saat ini Tuhan, kiranya Tuhan mari menyertai kami, memberkati kami, supaya apa yang kami ikuti pada sesi yang terakhir ini, semuanya itu dapat berkenan di hati Tuhan. Kami juga sadar sungguh Tuhan bahwa kami manusia, kami penuh dengan segala keterbatasan hidup. Oleh karena itu Tuhan mari datang dan sempurnakan kami, mampukan kami Tuhan, supaya kami layak dan kami mampu untuk dapat melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan ini. Teristimewa kakak Fasil yang sebagai fasilitator, Tuhan mampukan dia, Tuhan bijaksanakan dia, untuk dia tetap dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di atas pundaknya, untuk dapat memberikan materi-materi di hari ini, supaya lewat materi ini kami juga dapat memahami, mengerti, dan kami dapat melakukan itu dalam seluruh kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami semua kepada Tuhan, karena kami percaya sungguh, kami yakin sungguh bahwa tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, maka kami tidak mampu dan kami tidak bisa untuk dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab ini. Untuk itu Tuhan Yesus, apa yang kami perbuat dan kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan mata-Mu Tuhan, kami berdoa minta pengampunan daripada Tuhan Yesus, supaya lewat keampunan daripada Tuhan Yesus kami dapat diselamatkan. Inilah ya Tuhan Yesus, doa yang kami bawa padamu, hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan di saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Iya, terima kasih Kak Wem. Kakak-kakak sekalian, di saat ini kakak merupakan lembaran terakhir daripada sepak terjang kakak-kakak berada bersama-sama dengan saya selama kurang lebih 3 bulan lebih kakak-kakak. Ini pada kegiatan akhir kita di saat ini kakak terkait dengan refleksi bukti karya kak. Pertama-tama terimalah salam kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam.
Shalom, Kakak Shalom, Fasil. Kak. Shalom, shalom. Sebagai satu rutinitas kita, kakak-kakak sekalian merupakan kesepakatan kelas daripada kita, yang mana menghargai waktu, aktif mendengarkan satu peserta lain berbicara, hargai semua usaha, dan semua berpartisipasi kakak-kakak sekalian lewat ruang Zoom meeting kita di saat ini. Pada tahapan ini kakak-kakak, pasti ada punya tujuan daripada sisi kita saat ini, Kak. Tujuan daripada sisi kita saat ini kakak-kakak, yang mana kakak-kakak mendapatkan atau kakak-kakak merefleksikan bukti karya. Yang kedua, kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar atau PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti daripada PKG PJOK ini. Agenda kita kali ini kakak-kakak sekalian, yang mana pengantar daripada refleksi bukti karya maupun pertanyaan pemantik terkait dengan refleksi daripada bukti karya yang ada kakak-kakak sekalian. Poin yang pertama kakak-kakak terkait dengan pengantar atau refleksi daripada bukti karya. Di sini bukti karya yang kakak-kakak lakukan atau kakak-kakak telah buat, tapi sepanjang sampai pada sore tadi saya perhatikan pada daftar LMS, daripada bukti karya yang ada belum ada, Kak. Belum ada yang mengunggah atau belum memasukkan bukti karya yang ada pada LMS seperti itu, kakak-kakak. Saya berpikir bahwa pasti kakak-kakak masih mempunyai ruang untuk bisa berkolaborasi dengan saya, sekalipun KWM dan KWIL sudah mengirim japri ke saya terkait dengan bukti karya daripada KWIL dan KWM. Saya sementara berada dalam proses, Kak, karena satu hari ini KWIL dan KWM, saya mohon dengan tidak kurang rasa hormat seperti itu, tapi selesai daripada ini, saya akan memberikan catatan-catatan khusus kepada Kakak Wil dan KWM, demi dan untuk mengembangkan daripada modul ajar yang ada, Kakak. Apapun kekurangan, apapun kelebihan, itu pasti menjadi satu catatan anekdot daripada saya yang saya berikan kepada kakak berdua, seperti ya Kak Wil sama KWM ya, seperti itu. Di sini kakak-kakak, bukti karya ini merupakan salah satu fitur pada platform daripada Merdeka Mengajar, Kak, PMM. Yang mana berfungsi sebagai wadah berbagi karya dan inspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan kepala sekolah sebagai bagian daripada kurikulum program pengembangan kompetensi guru, khususnya pada Mapel PJOK. Di sini kakak-kakak sebentar nanti diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang kakak-kakak pelajari selama mengikuti PKG PJOK. Dan pada bukti karya pada PKG PJOK adalah merupakan produk yang mana bukan merupakan hasil plagiasi daripada karya orang lain, seperti itu kakak-kakak sekalian. Jadi sama seperti yang sudah saya sampaikan, Kak, bahwa apa yang kakak-kakak unggah sebagai bukti karya itu merupakan hasil daripada kakak-kakak sendiri dan bukan menjadikan suatu hasil plagiasi daripada karya orang lain, seperti itu kakak-kakak sekalian. Kemudian kakak, di sini terkait dengan produk apa yang kakak-kakak lakukan terkait dengan bukti karya yang ada, di sini kakak-kakak bisa melihat bahwa terkait dengan fitur-fitur daripada apa yang kakak-kakak unggah pada kebersamaan daripada kakak-kakak. Di sini saya menjadikan satu barometer, kakak, yang mana barometer yang saya buka, barometer yang saya berikan, atau barometer yang sebentar nanti akan saya berikan sebagai satu catatan anekdot bagi kakak-kakak sekalian, yang mana hasil daripada kakak-kakak itu akan diperiksa bukti karyanya yang telah dikumpulkan oleh peserta. Jadi kakak-kakak mengumpulkan hasil daripada bukti karya yang telah kakak-kakak kumpulkan oleh peserta berdasarkan aspek yang terlihat atau aspek yang telah tersedia di rubrik validasi, Kak. Jika bukti karya daripada kakak-kakak itu dinyatakan belum sesuai, maka kakak-kakak perlu untuk memperbaiki atau kakak-kakak melengkapi kembali dan bukti karya yang belum dapat diunggah itu ke PMM. Jadi pada faktanya, setelah kakak-kakak mengirimkan tugas itu kepada saya lewat LMS, saya akan membuat satu pemerataan bagi kakak-kakak memeriksa bukti karya, kemudian bukti karya daripada kakak-kakak itu akan saya memberikan komentar, apakah mungkin perlu untuk diperbaiki ataukah tidak, seperti itu. Cuman satu saja, Kak, yang perlu untuk saya sampaikan bahwa
Itu kakak-kakak harus memiliki bobot nilainya itu 100 seperti itu pada unggahan daripada bukti karya kakak-kakak. Jika kakak-kakak tidak memiliki nominal nilainya itu 100, maka kakak-kakak harus berada dalam proses perbaikan sebelum kakak-kakak mengunggahnya itu ke PMM kakak-kakak. Satu, saya sampaikan bahwa setelah saya melalui tahapan daripada unggahan daripada bukti karya saya itu ke PMM, kakak-kakak sekalian, jatuh bangun Kak, seperti itu. Redaksi kalimat yang belum disempurnakan kemudian dikirim lagi dari fasilitator kepada saya berada dalam proses perubahan, kemudian dikembalikan lagi Kak, seperti itu. Jadi bukan satu kali kakak-kakak seperti itu, karena proses daripada fasilitator yang mana mendahului saya, itu berada pada proses di mana meranah saya terkait dengan proses daripada tulisan, seperti itu Kak. Jadi perlu dengan proses daripada ketelitian. Tapi yang dikirim oleh Kawil dan KWM itu mengambilkan berdasarkan daripada bigor desain seperti itu kakak-kakak. Saya berharap selain daripada Kawil dan KWM, pasti kakak-kakak sudah mempunyai satu daya bayang bagi saya di saat ini, sehingga sebentar nanti kita berkolaborasi bersama-sama Kak. Kolaborasi bersama-sama itu yang sebentar nanti kakak-kakak bersama dengan saya bisa menyampaikan kendala apa yang selama ini kakak-kakak jalani sehingga kakak-kakak belum bisa untuk mengunggahnya seperti itu di PMM. Ini Kak, dalam proses daripada memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF ataupun dokumen video, ada beberapa peserta yang sempat japri kepada saya seperti itu. Kak Fasil, yang saya harus unggahnya ini seperti begini, begini, dan sebagainya seperti itu. Tapi saya memberikan titik terang bahwa apabila dalam pengambilan daripada kategori bukti karya berupa dokumen PDF maupun video, daripada ketiga unsur ini yang akhir daripada kita merefleksikan rencana tindak lanjut, saya sudah menyampaikan Kak, bahwa di sini pemilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG-PJOK, itu kakak-kakak bisa memilih di antara tiga ini satu Kak. Kakak-kakak tidak bisa untuk memilih dua untuk dijalankan satu kaligus, seperti itu. Kalau saya misalnya praktik pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas maupun di luar daripada kelas lapangan. Peserta membuat karya ini dalam bentuk video maupun dalam dokumen PDF. Artinya, selama kakak-kakak melakukan proses daripada praktik pembelajaran, ini kan berarti kakak-kakak membuat video pengajar nih, video mengajar. Berarti video mengajar itu harus kakak-kakak lampirkan dengan dokumen daripada RPP atau modul ajar seperti itu. Itu yang dimaksudkan Kak, seperti itu. Kalau semisalnya kakak-kakak mengambil praktik baik, berarti di sini proses daripada praktik baik ini apa yang akan kakak-kakak lakukan atau apa yang kakak-kakak buat yang mana menginspirasi guru yang lain dalam konteks daripada suatu program, baik itu praktik baik dalam berupa refleksi modul ataupun hasil refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik Kak. Jadi ini prosesnya ini adalah proses penulisan kakak-kakak. Berbagi baik, praktik baik, berarti kakak-kakak menginspirasikan guru lain terkait dengan proses daripada praktik baik apa yang kakak-kakak lakukan. Kalau misalnya kakak-kakak melakukannya itu adalah pengambilannya itu adalah RPP ataupun modul ajar, RPP ataupun modul ajar aksi nyatanya dalam bentuk dokumen PDF seperti itu kakak-kakak. Tapi satu yang saya mau ingatkan kakak-kakak bahwa berusaha untuk kakak-kakak berinovasi Kak, seperti itu. Harapan saya, kalau misalnya kakak-kakak mengambilnya itu adalah RPP maupun modul ajar, usahakan kakak-kakak bisa bervariasi Kak, seperti itu. Jangan kakak-kakak kirim modul ajar atau RPP-nya itu berupa kertas putih dengan tulisan Kak, seperti itu. Tapi kakak-kakak bisa mengkolaborasikan, bisa berinovasi, dibuat gambar apa seperti itu, iya kan kakak-kakak, supaya saat dimana orang lain melihat bukti karya kakak-kakak yang sebentar nanti kakak-kakak unggah pada PMM itu, berarti di sinilah yang ketertarikannya itu pada sampul luar, juga pada bagian dalamnya itu mengandung satu minat seperti itu untuk orang yang membacanya kakak-kakak. Harapan saya seperti itu. Karena sekian banyak daripada tugas kakak-kakak ada yang berupa PowerPoint, ada yang mengerjakannya itu di Canva, tapi adanya juga yang berdasarkan file PDF-nya yang doang Kak, seperti itu. Hanya secari kertas kemudian ditulis seperti itu. Harapan saya sekiranya kakak-kakak bisa berkolaborasi, berada dalam karya inovasi,
Sehingga pada proses unggahan daripada kakak-kakak itu tidak mengalami suatu kendala seperti itu kakak-kakak sekalian. Kemudian Kak, terkait dengan proses di mana peserta menyertakan lembaran pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, ini yang sebentar yang tadi malam kalau tidak salah dikirim oleh KWM. Salah kirim, tapi kirimnya itu masuk ke WA pribadinya saya di Japri. Makanya waktu dibilang kakak, ini lembaran pesertanya saya, kemudian saya tanya ke KWM, modul ajarnya mana Kak? Seperti itu. Nah, inilah kakak, menyertakan lembaran pernyataan peserta PKG PJOK. Ini harus mempunyai stempel dan tanda tangan daripada kepala sekolah, Kak. Seperti itu. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk daripada bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS ataupun pada tautan berikut seperti ini. Jadi di sini ada kategori dengan menandatangani dan sebagainya, kemudian kakak contreng. Kemudian di sini mengetahui kepala sekolah, kemudian diberikan tanda capnya, Kak, tanda basah, cap basah seperti itu kakak-kakak. Oke kakak, sampai di sini kakak. Di sini merupakan rubrik validasi, Kak. Nah, inilah merupakan rubrik validasi bukti karya yang berdasarkan daripada kriteria, berdasarkan daripada ratings, dan berdasarkan daripada PTS yang ada, Kak. Seperti itu. Kalau semisalnya pada kriterianya itu lembaran pernyataan persetujuan peserta PKG telah ditandatangani oleh kepala sekolah dan diunggah ke dalam folder yang telah disediakan, berarti di sini 10, Kak. Itu sudah sesuai. Kalau sama 0, itu berarti belum sesuai, Kak. Yang kedua, isi karya atau video atau PDF ini menunjukkan pemahaman peserta terkait dengan implementasi materi pelatihan daripada PKG PJOK. Kalau dilakukan itu merupakan totalnya itu sudah sesuai 10, Kak. Kalau belum itu merupakan 0. Ini harus kakak-kakak ingat. Yang berikut isi karya atau video PDF tidak memuat unsur suku, agama, ras, antar golongan, atau tidak bersifat sara, Kak. Nah, ini yang kakak-kakak harus ingat. Kalau misalnya kakak-kakak ada mengambil bukti karya berupa video pembelajaran, ini yang kakak-kakak harus lihat. Bahwa tidak memuat unsur suku, unsur agama, unsur ras antar golongan. Kakak-kakak harus melihat ini. Kemudian, tidak ada juga pun isi karya tidak memuat unsur pornografi. Totalnya itu 10, Kak, dalam ratingsnya. Kemudian yang terakhir, tidak memuat unsur ujaran kebencian. Ini, Kak, dalam video pembelajaran. Ini yang harus kakak-kakak lihat, kalau misalnya kakak-kakak mengambil bukti karyanya itu adalah video pembelajaran, Kak. Makanya dari awal saya sampaikan kepada kakak-kakak, kalau kakak memilih video pembelajaran, perlu untuk kakak-kakak berpikir lebih jernih lagi, Kak. Karena apa? Video pembelajaran yang kakak-kakak angkat dalam unggahan daripada bukti karya, ini mencerminkan bahwa itu adalah bukti karya kakak, bukan merupakan sebuah plagiasi daripada karya ulang lain. Di sini kakak-kakak harus berhadapan juga pun dengan konteks daripada pengambilan videonya. Kakak-kakak punya suaranya itu pun harus terdengar. Tidak boleh ada bising seperti itu. Nah, inilah menjadi satu faktor, Kak, seperti itu. Kalau sekolah yang punyanya misalkan Kak Nov sama Kak Will sama Kak Wem dan kakak-kakak yang lain yang biasanya itu mengambil videonya itu pada lapangan yang luas, ini yang menjadi masalah, Kak. Berarti kakak-kakak harus menggunakan pengeras suara seperti itu. Saya kembalikan kepada kakak, di antara 3 itu kakak memilih yang mana seperti itu. Segala sesuatu yang dipermudahkan jangan dipersulit. Karena dipersulit juga ini yang sebentar nanti menjadi satu proses di mana menjadi faktor kejanggalan yang akan kakak-kakak lakukan dalam suatu bukti daripada karya PKG PJOK yang harus melalui totalan daripada proses pemeriksaan, kemudian baru bisa kakak-kakak masuk ke dalam unggahan daripada produk daripada bukti karya yang ada, Kak. Di sini kakak, terdapat juga rubrik validasi bukti karya kakak untuk PKG PJOK. Yang pertama, sama seperti yang sudah saya sampaikan, lembaran pernyataan persetujuan dan sebagainya, ada ketentuan sudah sesuai atau belum sesuai. Kemudian lembaran pernyataan persetujuan sudah sesuai atau belum sesuai. Sampai dengan isi karya, sampai dengan isi video,
Kemudian pada karya videonya itu tidak membuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian untuk karya dalam bentuk video gambar dapat terlihat dengan jelas. Kemudian untuk karya dalam video suara dapat terdengar dengan jelas. Ini poin yang ke-8, Kak. Dan untuk poin yang ke-9 dan poin yang ke-10, di mana untuk karya dalam bentuk dokumen PDF tercantum daftar pustaka ataupun referensi jika tidak menggunakan materi atau bahan daripada pihak lain. Yang ke-10, untuk karya dalam bentuk dokumen PDF tercantum daftar pustaka referensi jika menggunakan materi atau bahan daripada pihak lain. Ini Kak yang nomor 10. Semisalnya dalam poin daripada nomor 10 ini, kakak-kakak mengambilnya itu bukti karyanya itu berupa RPP ataupun modul ajar, maka pada daftar pustaka atau daftar referensinya itu, kakak-kakak harus menggunakan materi atau kakak-kakak menggunakan bahan dari pihak lain, harus kakak-kakak cantumkan dari pihak siapa seperti itu, materi punya siapa. Itu yang harus kakak lampirkan dalam daftar pustaka, Kak. Karena berdasarkan daftar pustaka yang ada, maka saya bisa untuk menanulir akan sekian banyak daripada bukti referensi yang kakak-kakak berikan itu saya sinkronkan dengan materi yang kakak ambil. Apakah benar tidak? Referensi yang kakak ambil daripada punya siapa dan punya siapa, connect tidak dengan apa yang kakak-kakak unggah atau yang kakak-kakak masukkan dalam modul ajar seperti itu, Kak. Jadi susah juga kakak seperti itu. Ini kakak, kita berada dalam pertanyaan daripada refleksi daripada bukti karya, Kak. Sebelum kita masuk dalam pertanyaan daripada refleksi daripada bukti karya, di sini ada pertanyaan pemantik, yang mana dalam pertanyaan pemantik terkait dengan pertanyaan daripada refleksi bukti karya di sini, kita bisa saling berbagi, Kak. Kakak bisa menyampaikan kepada saya selaku fasilitator, apa yang selama ini kakak-kakak susun, apakah karyanya itu sudah mengacu pada rubrik validasi ataukah rubrik bukti karya atau belum, seperti itu. Kita berpacu pada yang pertama, Kak, seperti ini. Apakah penyusunan daripada bukti karya kakak-kakak sudah mengacu pada rubrik validasi bukti karya atau belum? Silakan, Kak, kesempatan saya berikan, kita saling berbagi, Kak. Silakan, Kakak, siapa yang duluan? Saya persilakan, Kak. Dilema ya, Kak, sampai tidak menjawab. Kakak Nov, pertanyaan poin yang pertama, Kak, apakah penyusunan daripada bukti karya kakak sudah mengacu pada rubrik validasi bukti karya atau belum, Kak Nov? Ya, selamat sore Kakak Fasil. Untuk bukti karya saya nih belum sampai di materi Kakak Fasil. Masih di dia punya rubrik-rubrik saja Kakak Fasil. Jadi untuk bukti karyanya nanti dia mengenai materi itu masih saya masih ya belum sampai di situ Kakak Fasil. Kemudian saya akan lampirkan sesuai dengan video pembelajaran sekali lagi Kakak Fasil. Jadi dengan demikian supaya jadi bukti karya begitu Kakak Fasil. Karena memang saya tertumbuk dengan tugas-tugas tanggung jawab di sekolah Kakak Fasil yang banyak, sehingga dengan demikian rubrik validasi itu masih belum sampai di dia punya materi pembelajaran Kakak Fasil dengan videonya. Barangkali itu Jadi saja Kakak Fasil. Jadi yang Kakak Nov eksekusi ini adalah video pembelajaran ya, Kak Nov? Tidak Kakak Fasil, maksudnya saya bikin modul ajar. Ya, modul ajar, tapi nanti dibuktikan dengan itu lagi Kakak Fasil, Kak, tidak usah gitu. Dengan video Gini, Kak, pembelajaran. kalau Kakak ambilnya itu cuma modul ajar, berarti yang Kakak eksekusi hanya modul ajar doang, Kak. Kalau semisalnya Kakak ambil video pembelajaran, berarti Kakak juga harus lampirkan dengan modul ajar, seperti itu, Kak. Tapi kalau semisalnya Kakak ambilnya itu hanya modul ajar, berarti Kakak hanya berpatokan hanya pada modul ajar aja, Kak. Ini. Oh, oke Kakak Ini, Kak, Fasil poinnya. ya. Nanti ya, saya ambil modul ajar saja Kakak Fasil. Di sini kan ada 3, Kak. Di sini kan ada 3 nih, sama seperti yang saya sampaikan, Kak.
Iya kakak Fasil. Iya, berarti kakak harus silakan video kak. Kalau misalnya kakak mengambilnya itu praktik pembelajaran, berarti praktik pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran yang kakak lakukan. Yang mana kakak harus lampirkannya itu dalam bentuk video seperti itu kak. Iya kan? Ini kak. Jadi kalau misalkan kakak ambilnya itu adalah materinya itu adalah bukti karyanya itu adalah video pembelajaran, berarti yang kakak harus eksekusinya itu adalah video pembelajaran kak. Oh iya kakak. Kalau misalnya kakak Nov ambilnya itu adalah RPP atau modul ajar, berarti yang kakak harus eksekusinya itu adalah RPP atau modul ajar aja kak. Jadi 3 kakak. Kakak mau pilih yang mana? Yang video, Yang kakak mau modul pilih yang ajar. praktik guide, atau kakak mau pilih yang modul ajar. Nah, Modul ini yang ajar kakak-kakak tidak Fasil. pahami kak. Ya, seperti itu kan Nov. Oke, kakak-kakak silakan kak. Ada lagi kakak? Selain daripada Kak Nov, apakah penyusunan bukti karya kakak-kakak ini sudah mengacu pada rubrik validasi daripada bukti karya atau belum kak? Kakak izin bertanya kakak. Tadi Silakan kak. mungkin apa rubrik validasi itu 10 poin tuh kakak? Kalau Bagaimana kakak? kalau beta punya di sini kakak, beta singkat saja. Iya. Beta punya di sini kalau mengacu pada 10 poin rubrik validasi bukti karya PJOK, modul ajar yang beta buat dia sudah sesuai dengan standar modul ajar. Mungkin kakak karena dalam beta punya modul ajar itu tidak ada unsur dari rubrik validasi 10 poin ini. Maaf. Maksudnya tidak ada unsur apa sara, terus pornografi dan lain-lain itu. Jadi mungkin menurut beta sudah sesuai kakak. Kurang lebih seperti gitu. Untuk poin yang ke-10 kak. Untuk poin yang ke-10. Coba kakak lihat poin yang ke-10. Siap kakak. Untuk karya dalam bentuk PDF tercantum daftar pustakawan atau referensi jika menggunakan materi atau bahan ajar daripada pihak lain Kak Wil. Siap kakak. Ini beta kebetulan ada baru habis upload, dia gabung jadi satu file tapi belum sempat unggah kakak. Oke Kak Wil. Untuk poin yang ke-10 saja kakak. Terkait dengan siap kak. Oke kak. Ada lagi kakak-kakak terkait dengan proses penyusunan daripada bukti karya? Sudah berpacu pada validasi bukti karya atau belum, selain daripada Kak Nov sama Kak Wil? Oke, tidak ada ya Kak ya. Kak Wil, sama seperti apa yang saya sampaikan Kak. Jadi kakak harus berpatokan, semisalnya pada pembuatan daripada modul ajar kakak bersama dengan teman-teman yang lain, kakak-kakak berusaha untuk melihat catatan aneka dot yang saya lakukan atau saya berikan kepada kakak-kakak. Di mana proses daripada pembuatan daripada modul ajar itu jangan pernah kakak lupa mencantumkan identitas. Jangan pernah kakak-kakak lupa untuk menentukan alokasi waktu saat dimana kakak-kakak membuat suatu proses perencanaan. Jangan kakak-kakak lupa meletakkan nama pada identitas Kak, seperti itu. Saya hanya mengingatkan kakak-kakak, jangan hanya kakak melampirkan materi itu pada depan, tapi dalam proses daripada identitasnya itu kakak-kakak tidak mereview atau kakak-kakak tidak menulis materi apa seperti itu. Iya kan? Harusnya satuan pendidikan, kemudian seperti itu Kak. Dan jangan pernah kakak lupa dalam proses di mana terkait dengan 3 poin daripada Big Word Design, yang mana kakak-kakak menyampaikan yang pertamanya itu adalah tujuan pembelajaran, kemudian kakak-kakak masuk dalam langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga itu adalah asesmen. Tapi dalam proses pembagian, daripada ketiga ranah yang ada kakak-kakak jangan pernah lupa untuk meletakkan penyampaian daripada tujuan pembelajaran kepada siswa. Itu yang harus saya sampaikan kepada kakak-kakak dalam proses penulisan seperti itu. Satu lagi kakak, kalau misalnya kakak mau menggunakan model, misalkan pendidikan gerak, atau misalnya kakak menggunakan gaya mengajar, kakak harus memperbanyak referensi yang kakak baca, keterhubungan antara pendidikan gerak
dan keterhubungan daripada gaya mengajar yang kakak-kakak eksekusi seperti itu, Kak. Ini gambaran umum yang saya berikan kepada kakak-kakak, karena ini merupakan bukti karya kakak-kakak lewat tulisan tangan daripada kakak-kakak terkait dengan modul ajar, Kak. Berarti apapun yang kakak lampirkan dalam modul ajar itu harus menggambarkan orang yang membaca atau kontribusi daripada pihak lain yang membaca terkait dengan modul ajar daripada kakak-kakak, sehingga orang lain atau pihak ketiga ini memiliki satu kemampuan atau memiliki satu kompetensi atau memiliki satu daya nalar di mana mereka membaca hasil bukti karya daripada kakak-kakak. Jadi misalnya yang kakak-kakak gunakannya di situ adalah daripada proses di mana kakak-kakak menggunakan discovery style seperti itu, berarti kakak-kakak harus sudah bisa melihat komponen daripada metode gerak yang ada, model gerak yang ada, kemudian kakak-kakak kombinasikan dengan gaya mengajar yang ada, Kak. Dari gaya mengajar yang ada itu, prosesnya itu akan terlihat kakak-kakak pada saat di mana kakak-kakak berada dalam kegiatan inti, Kak. Nah, ini kegiatan inti ini kakak-kakak yang mana kakak-kakak harus memiliki satu kemampuan, kakak-kakak memiliki satu daya cipta, kakak-kakak memiliki satu daya atau kemampuan berinovasi, entah itu kakak-kakak membuatnya itu dalam suatu bentuk gambar, supaya orang lain juga bisa memahami, Kak. Kan dari awal saya sudah sampaikan kakak-kakak. Terpulang kepada kakak, pemanasannya itu yang kakak ambilnya itu apa? Iya kan? Ini saya membuat satu pemahaman daripada kakak-kakak membuka cakrawala berpikir kakak-kakak terkait dengan proses di mana kakak-kakak akan membuat suatu tulisan atau bukti karya kakak-kakak terkait dengan modul ajar. Jadi kalau sama misalnya proses pemanasannya itu yang kakak-kakak akan eksekusi, proses pemanasannya itu seperti apa? Bisa, kakak-kakak lampirkannya itu dalam bentuk gambar, Kak. Supaya kelihatan ada satu karya inovasi daripada kakak-kakak. Seperti itu, Kak. Jangan kakak-kakak hanya menyampaikan bahwa pemanasan yang saya berikan hanya seperti ini. Tapi gambarannya itu harus ada, Kak. Bila perlu, proses daripada langkah-langkah pemanasannya itu A, B, C, D, dan sebagainya itu harus kakak-kakak lampirkan atau kakak-kakak tuliskan seperti itu. Supaya orang lain juga bisa mengeksplor hasil karya daripada kakak. Kalau misalnya kakak-kakak hanya menyampaikan bahwa proses pemanasan yang kakak-kakak lakukannya ini hanya seperti estafet bola, iya kan? Kalau orang yang belum pernah atau pihak lain yang belum pernah melakukan suatu proses pemanasan yang menggunakan estafet bola, pasti di sini bingung, Kak. Ini prosesnya seperti apa? Tapi kalau misalnya apa yang kakak-kakak tuliskannya itu A, B, C, dan sebagainya, pasti orang yang membacanya itu sudah mempunyai satu daya nalar, ada punya konsep, bisa terinspirasi. Oh, yang punya Kak Bedrik seperti ini, proses pemanasannya seperti ini, bisa untuk saya ambil sebagai bukti referensi. Itu, Kak, yang harus saya sampaikan. Kemudian, terkait dengan proses di mana langkah-langkah pembelajaran, jangan kakak-kakak lupa, Kak. Kakak-kakak harus bisa menggambarkan gaya mengajar yang kakak-kakak eksekusi itu terlampir atau termuat atau terlihat atau terbaca dalam tulisan daripada kakak-kakak pada saat dimana kakak-kakak eksekusinya itu pada langkah pembelajaran, Kak, pada kegiatan inti. Itu yang harus kakak-kakak berikan. Tapi kakak-kakak juga harus bisa, Kak, kalau misalnya gaya mengajar atau metode yang kakak ambilnya itu adalah penemuan atau pemecahan masalah, kakak harus lihat, Kak, tingkat kompetensi atau levelan tingkatan daripada kelas yang ada. Jangan kakak-kakak di SD mengambilnya itu pada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Iya kan? Tidak mungkin mereka memecahkan masalah, Kak, seperti itu. Bisa kakak-kakak berinovasi seperti itu. Tapi kakak-kakak jangan lupa, ada proses pemilihan daripada kakak-kakak. Apakah kapasitasnya kakak-kakaknya itu sebagai fasilitator? Ataukah kapasitas siswanya itu sebagai fasilitator? Ataukah kapasitas siswanya itu sebagai guru? Makanya yang saya sampaikan, Kak, baca gaya mengajar yang ada sebelum kakak mengeksekusinya itu dalam suatu model pembelajaran yang ada kakak-kakak. Di sini saya tidak menggurui, Kak. Kita hanya saling berbagi, kakak-kakak. Oke, di sini kakak terkait dengan poin yang kedua. Apa yang akan kakak unggah di bukti karya? Kalau Kanov tadi sempat blank, tapi sudah kembali blanknya itu sudah lurus terkait dengan RPP atau modul ajar. Silakan, Kak, kakak-kakak yang lain. Selain daripada Kak Will, selain daripada Kak Wem, selain daripada Kak Nov, mungkin ada tidak, Kak? Di antara ketiga orang kakak yang telah mendahului, ada kakak-kakak yang lain, apakah ada yang mengambilnya itu selain daripada RPP atau modul ajar?
Silakan Kak, saya berikan kesempatan. Siapa yang mau duluan? Silakan Kak Beatrice. Ya, Kak Fasil. Itu punya berkaitan tentang modul Silakan ajar Kak. juga, Kak. Tapi Kakak bisa bertanya Oke. kira-kira apakah Katong bisa modul ajar nih, apakah Katong bisa ambil modul proyek begitu ataukah bisa Kakak? Atau memang mesti Kakak RPP atau usahakan, modul ajar? Kakak harus usahakan ambil modul ajar atau RPP selain daripada poin yang saya jabarkan Kakak Bet. Gini Kak, yang saya mau sampaikan kepada Kakak. Bisa unggahan daripada Kakak yang telah Kakak melewati kan 2 fase itu Kak. Iya kan? Kakak telah eksekusi 2 modul ajar yang Kakak jalani. Nah, ini yang saya sampaikan kepada Kak Bet. Jangan lagi Kakak ambil modul ajar yang baru yang mana membuat Kakak ricu Kak, seperti itu. Terserah. Kakak bisa berkolaborasi tapi dalam jangka waktu yang singkat seperti ini Kak Bet. Jangan Kakak membuat segala sesuatunya itu yang membuat Kakak sendiri yang dilema Kak. Segala Siap sesuatu yang Kakak dipermudah Fasil. jangan dipersulit Kak. Kan kita telah melewati sekian banyak daripada etapa Kak Bet. Modul ajar daripada Kakak tahapan pertama saya sudah memberikan masukan, kemudian tahapan yang kedua saya sudah memberikan masukan. Dari 2 materi yang ada atau dari 2 komponen daripada modul ajar yang ada terpulang kepada Kakak. Kakak mau ambil yang mana Kak? Kalau Oh yang ya, saya siap Kakak, Kakak Fasil. dalam unggahan daripada bukti karya saya tidak capek Kak. Saya tidak mengambil materi lain selain daripada materi yang sudah saya lewati dengan fasilitator, dengan memberikan sekian banyak atau segudang banyak daripada pernyataan, sekian banyak daripada proses di mana unggahannya saya itu yang endingnya itu telah saya eksekusi, saya tidak capek lagi Kak Bet. Saya tidak ambil yang baru Kakak, karena yang baru Kakak harus berkontribusi yang baru. Kakak harus mengolah lagi yang baru Kak, seperti itu. Tapi kalau yang Siap, lama, yang pertama, Kakak sudah mempunyai daya bayang Kak Bet, seperti itu. siap Kakak Fasil. Terima kasih masukannya. Ada lagi kakak-kakak? Siap. Ada lagi Kak? Silakan Kak. Kak Hel, Kak Laura, silakan Kak. Pas. Oke Kakak. Di sini Kak, terkait dengan slide yang ke-17. Apakah ada kendala dalam pembuatan daripada bukti karya dan solusi Kakak untuk mengatasinya seperti apa Kak? Silakan Kak. Apakah ada kendala tidak dalam pembuatan bukti karya? Dan kalau misalnya ada kendala, bagaimana cara atau solusi Kakak untuk mengatasinya? Ada tidak Kakak? Kayaknya hari ini hari terakhir ini kayak banyak yang dilema Kak, kebanyakan tidak ngomong, seperti itu. Apakah mungkin di akhir daripada Kakak, Tatap Maya Kakak Fasil. Iya, Kakak. siap? Kamu ingat kalau bicara kendala mungkin kendalanya cuma mungkin karena semua aktivitas Waktu. di bulan Desember Iya, waktu nih padat. waktu sibuk untuk segala aktivitas untuk menyelesaikan banyak hal jadi kendala cuma waktu saja Kakak Fasil Oke. baru bikin akan Nah, segala macam bukti karya ini Kakak Fasil. iya. Gini Kak Bet, kita saling memahami Kakak terkait dengan waktu, ya. Tapi satu yang saya harapkan daripada kakak-kakak, sebentar nanti saya punya hutang pada KWM sama Kawil, malam ini juga hutangnya saya akan lunas Kak. Saya sudah membuat catatan anekdot bagi kedua kakak yang ada untuk memberikan masukan seperti itu. Dan harapan saya, apapun kakak WM sama kakak Fonda yang saya berikan catatan, dengan tidak kurang rasa hormat kakak, saya mohon maaf. Kalau misalnya ada catatan yang saya berikan kepada kakak-kakak dalam proses perbaikan daripada bukti karya kakak-kakak, jangan sungkan kak seperti itu. Karena sebentar nanti hasil bukti karya kakak-kakak yang akan diunggah pada PMM ini, kan bukan atas nama saya sebagai fasilitator kak, tapi nama satuan pendidikan kakak, dan juga nama pribadi kakak dan kepala sekolah, itu kak, seperti itu. Oke, tidak ada masalah ya kak, dalam kendala dalam pembuatan daripada bukti karya.
Kalau terkait dengan waktu KKBF, saya pahami Kak. Tapi satu yang saya mau sampaikan kakak-kakak, jangan kakak-kakak terlalu hanyut dengan waktu sehingga kakak-kakak mempunyai satu proses bahwa sebentar nanti akan saya sampaikan, akan selesaikan. Nanti, dan nanti ini yang kakak-kakak terburu Kak seperti itu. Sementara kakak-kakak harus melalui tahapan di mana proses daripada bukti karya kakak-kakak itu akan berada dalam proses di mana saya membuat penilaian, sebelum penilaian saya memberikan catatan Kak. Nah, kalau saya misalnya kakak-kakak unggah atau kakak-kakak kerjanya itu belum selesai sehingga proses di mana waktunya itu yang menentukan ini menjadi masalah kakak seperti itu. Tapi harapan saya kakak, apapun waktu, apapun kesibukan, tidak mengurangi kak daripada kadar bahkan tugas dan tanggung jawab yang kakak-kakak di akhir. Ini merupakan garis finish kak seperti itu. Oke, tidak ada kendala kakak dalam pembuatan daripada bukti karya. Hanya saja terkait dengan waktu kakak-kakak. Oke, di sini Kak. Dalam aspek apa karya ini masih dapat ditingkatkan? Dan bagaimana Kakak berencana melakukannya di masa yang depan? Jadi hari ini menentukan proyek untuk hari depan. Atau pembuatan saat ini menentukan masa depan langkah kakak-kakak seperti itu. Ini pertanyaan pemantik Kak. Dalam aspek apa karya ini masih dapat ditingkatkan Kak? Dan bagaimana kakak berencana melakukannya di masa yang depan? Seperti itu. Apakah masih tinggal mentok hanya dengan demikian ataukah ada sekian banyak daripada karya-karya atau bukti karya kakak-kakak yang akan kakak-kakak eksplor seperti itu? Silakan Kak, terkait dengan poin yang keempat. Mari Kak, kita berbicara. Ini merupakan hari terakhir kita bertatap maya Kak. Apa yang kakak-kakak mau sampaikan, apa yang kakak-kakak mau utarakan terkait dengan poin daripada aspek daripada bukti karya ini yang dapat kakak-kakak tingkatkan dan bagaimana kakak berencana melakukannya di masa depan. Silakan Kak, siapa yang mau duluan? Silakan Kak Laura. Ya, makasih kakak. Mungkin kalau menurut beta, itu dengan yang harus katong perbaiki cara mengajar yang kemarin kita lakukan itu harus dirubah dengan cara belajar bagi siswa, cara menyampaikan materi, bahwa hanya jangan cuma dengan menonton. Lalu yang kedua yaitu bagaimana kakak berencana melakukannya di masa depan. Ya, yang seperti sudah kami dapatkan kemarin dalam pelatihan itu kakak, seperti dalam melakukan materi dalam menggunakan SEM. Dari tidak guru yang berbicara, tapi kita mempergunakan anak untuk melakukan kegiatan atau melakukan materi dalam permainan SEM itu kakak. Itu mungkin bagi beta yang harus ke depan, beta harus lakukan itu bagi anak. Ya mungkin itu saja kakak dari beta. Oke, terima kasih Kak Laura. Ada lagi kakak-kakak sekalian sebelum saya berada dalam proses perangkuman daripada luapan hati daripada kakak-kakak menjelang akhir daripada perjuangan kita dalam ruang Zoom meeting ini kakak. Silakan Kak. Kak Wem, silakan Kak Wem. Mau sampaikan apa Kak? Terkait dengan poin yang keempat ini Kak Wem, pertanyaan yang keempat. Saya pas. Pas, mudah-mudahan pas paham ya Kak Wem ya. Pas, cuman ini memasukkan saja kakak Fasil. Siap. Artinya masalah tentang pembuatan ini karya ini kakak Fasil. Ini juga teman-teman juga semua saya mengerti, bahkan kami juga tidak mengerti. Waktu kita buat kita punya karya itu juga kita tidak mengerti. Kita cari, kita tidak tidur sampai jam 2, kita tidak tidur. Ini bagaimana cara ini sampai kita mesti harus buat bagaimana. Jadi saya berpikir bahwa mungkin berikan semacam langkah-langkah buat kita supaya kita semua bisa mengerti. Kalau bicara tentang langkah-langkah mungkin juga saya rasa bahwa teman-teman juga tidak akan dapat buat ini ya kakak Fasil. Artinya ini juga satu hal yang cukup sulit juga. Artinya kalau buat saya sangat sulit. Tapi
Bukan berarti lalu teman-teman bilang, oh saya dengan kakak Fonda tuh lalu saya memang terus terang saya tidak lincah dengan ini apa IT. IT. Tapi saya untuk mau otak itu saya mesti bongkar, saya mesti harus begitu. Saya, oh kita mesti harus begini, kita mesti harus cari begini, kita harus begini. Sehingga kami itu tidur sampai jam-jam 2. Kemarin saja kita buat itu sampai jam 1 lewat. Kita di sekolah tapi tidak bisa, apa ini kita pada lari. Bagaimana ini ketun cari informasi, bagaimana ketun bikin, bagaimana kita tanya ke sana kemari untuk kita buat. Akhirnya dapat. Itu yang mungkin saya mau bilang buat Kakak Fasil, supaya bisa bicara dengan teman-teman, supaya bisa buat jalan keluarnya begitu. Sebab ini kalau saya lihat juga susah, paling susah. Kalau buat ini memang sangat susah pas sekali. Mungkin itu saja masukan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wem. Gini Kak, kalau terkait dengan proses pembuatan daripada modul ajar, saya berpikir bahwa ini merupakan balet daripada kakak-kakak, iya kan? Sebelum daripada kakak-kakak diangkat menjadi seorang ASN, itu merupakan sepak terjang daripada kakak-kakak, makan hari-harinya kakak-kakak itu adalah modul ajar seperti itu. Nah, di sini hanya saja terpulang kepada proses penguasaan daripada IT daripada kakak-kakak. Tapi gini Kak, satu yang saya mau sampaikan kepada kakak-kakak semua, bahwa jangan pernah kakak-kakak menutup ruang untuk saat dimana kakak-kakak berkolaborasi. Saat dimana kakak-kakak hendak menentukan daripada materi yang akan kakak-kakak eksekusi, disitulah ruang dimana kakak-kakak saling terbuka, Kak. Saya bukan apa, tapi sudah pada larut malam baru itu Kak Fonda sama Kak Huyem itu japrinya saya, mereka itu sementara membuat. Nah, di sini saya memberikan suatu proses arahan bagi kakak berdua seperti itu. Cuman satu saja kakak, saya menyampaikan bahwa semisalnya dalam proses daripada pembuatan entah itu modul ajar maupun entah itu daripada RPP, kakak-kakak bisa mengkolaborasinya Kak seperti itu. Poin demi poin yang telah saya lakukan, yang telah saya berikan daripada catatan Anekado terkait dengan proses di mana RPP ataupun modul ajar daripada kakak-kakak, di situ menjadi satu barometer bagi kakak-kakak seperti itu. Satu yang saya mau sampaikan, akhir daripada proses tatap maya kita pada minggu kemarin, di situ kan Kak Fonda sampaikan bahwa Kak Fasil jangan sungkan apabila kami bertanya seperti itu Kak. Nah, di sini kakak-kakak sekalian, dalam membuat suatu rencana atau proses pembelajaran, kakak-kakak sudah bisa terpikirkan Kak, materi apa yang akan saya ambil, kelas berapa yang akan saya eksekusi, kemudian model pembelajarannya itu apa yang akan saya buat, ibaratkan di mana kakak-kakak melakukan suatu proses perjalanan Kak. Kakak-kakak sudah bisa tahu bahwa yang kakak-kakak hendak mau punya tempat tujuannya itu arahnya ini kemana. Transportasinya apa yang harus kakak-kakak naik. Proses lautannya itu tenang ataukah tidak seperti itu. Nah, inilah makanya yang saya sampaikan Kak Wem. Mungkin kakak-kakak hanya merasa risih atau mungkin kakak-kakak hanya merasakan suatu proses terbenturnya itu eksekusi kakak-kakaknya itu saja yang membutuhkan narasi atau membutuhkan proses daripada kemampuan cakapannya kakak-kakak itu terkait dengan proses di mana kakak-kakak menulis. Nah, ini Kak. Makanya yang saya sampaikan Kak Wem dari awal seperti itu. Kakak-kakak lihat model apa yang kakak ambil. Kemudian kakak-kakak bisa buka. Cari Kak sekian banyak daripada referensi-referensi yang ada. Referensi misalnya yang Kak Laura buka pada PMM yang dapatnya itu tentang resiprokal, dapatnya itu tentang PJBL. Itu bisa kakak-kakak lihat dalam materi yang berbeda. Kemudian kakak-kakak bisa mengkombainkannya itu dalam materi daripada kakak-kakak seperti itu Kak. Seperti itu Kak. Ada lagi kakak silakan Kak. Masih bingung nggak Kak Laura terkait dengan proses pembuatannya Kak Laura? Masih bingung nggak Kak? Sudah kakak. Beta memang buat kakak. Tadi beta kayak kakak Nova, beta sudah bikin modul. Cuma berpikir beta harus dilampirkan dengan video pembelajaran kakak. Mungkin itu saja kakak. Tapi karena sudah ada penjelasan dari kakak, Ya, maka beta sudah selesai kakak. Iya kakak. Oke. Tinggal gini Kak. saja. Iya, keraguan daripada Kanov ya kakak Laura ini yang sempat juga di japri daripada teman-teman kepada saya kakak.
Kakak mau buat modul ajar nih, tapi apakah harus ada unggahan daripada video pembelajaran apa tidak? Ini yang kakak-kakak membuat kakak-kakak dilema Kak, seperti itu. Jadi tidak ada masalah ya Kak Laura, Kak Fonda, Kak Wem, Kak Bedris, Kak Gaddafi, Kak Helen. Ada tidak Kak sampai sejauh ini? Daripada poin keempat ini Kak, ada masalah tidak Kak? Sehingga ada kakak pas. Karena Pas kakak sudah kakak. kasih penjelasan. Oke, kakak-kakak bisa lihat asesmen Kak. Dapat penjelasan dari kakak jadi su paham Rubrik kakak. penilai, gimana Kak Helen? Sudah dapat penjelasan ini baru su mengerti kakak. Kalau saya Itulah pusing lagi kakak-kakak punya kakak. ruang Apa ya? kolaborasi. Makanya yang saya sampaikan Kak, kalau informasi yang kakak-kakak terima, kakak-kakak harus sampaikan langsung kepada sumbernya Kak. Jangan kakak-kakak tidur dengan sekian banyak daripada tumpukan di kepala kakak yang berpikir Kak. Makanya saya sampaikan segala sesuatu yang dipermudah jangan dipersulit kakak. Jadi fokusnya kan modul ajar ya. Kalau modul ajar ya modul ajar saja kakak. Kalau video ya video. Kalau bukti karya ya bukti karya. Seperti itu kak. Makanya saya sempat Siap. kirim lembarannya itu kepada Kak Fonda atau Kak Wilnya seperti itu. Yang 3 poin ini yang saya kirimkan seperti itu. Biar lebih memperjelas saat terakhir di mana kita Zoom kakak-kakak. Ini yang proses pembelajaran. Siap, silakan Kak, silakan. Beta itu sempat bertanya karena pada saat Beta dan Kakak Wem lagi kerja, ketemu cek di teman-teman yang lain. Katanya harus ada buat modul ajar, terus memang ada pembuatan modul ajar dan juga persiapan untuk video pembelajaran. Cuma beta sampaikan kalau beta yang salah dengar, hari itu ada 3 poin yang ketemu pilih salah satunya. Yang pertama kalau saya yang salah praktik baik, yang dimana diantaranya lampirkan modul ajar sama video pembelajaran. Yang kedua itu kan video pembelajaran kakak Fasil. Terus yang ketiga, beta bilang itu di situ tuh pilihan ketiga kan RPP sama modul ajar. Jadi beta dan Pak Wem ambil modul ajar saja. Cuma karena dari kakak Helen sama kakak Nov gitu penyampaiannya sama, makanya beta tanya di kakak Fasil malam itu. Cuma beta berpikir, oh semalam ini aku tuh mengganggu lah, cuma orang semua harus tanya. Kayak begitu kakak. Oke, seperti itu kakak. Malam ini saya akan memberikan catatan anekdot buat kakak berdua. Ada beberapa hal saja kak yang perlu untuk ditambahkan, tidak dikurangi kak. Ada beberapa hal saja yang perlu untuk ditambahkan. Kak Fonda, nanti kakak lihat terkait dengan gaya mengajar yang kakak eksekusi kak. Kakak perlu penambahan lagi dalam proses di mana kakak mendesain pada kegiatan inti itu yang mana menggambarkan daripada gaya mengajar yang ada kak. Jadi kakak harus lampirkan di situ. Kemudian pada proses pemanasan kakak harus juga lampirkan di situ proses pemanasannya. Kalau gambarnya kakak masukkan berarti proses rincian daripada proses pemanasannya itu juga pun harus kakak masukkan A, B, C, D dan sebagainya supaya bisa tergambar dengan jelas kak seperti itu. Ini kan bukti karya kak. Kemudian tujuan pembelajaran, materinya itu harus kakak masukkan. Nama kakaknya juga pun harus berada pada sekalipun cover depan, tapi daripada identitasnya itu juga pun harus ada. Nanti sebentar kita lihat kak sama-sama. Kakak-kakak asesmen jangan lupa kak. Dalam proses di mana penilaian, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan kak. Itu yang harus kakak lihat dalam proses asesmen. Jangan kakak-kakak pernah lupa kak. Kalau saya misalnya kakak-kakak eksekusinya itu dalam bentuk lisan, berarti kakak-kakak masukkan dalam bentuk lisan pengetahuannya itu. Kalau kakak-kakak eksekusinya itu dalam bentuk tulisan, pertanyaannya berarti kakak-kakak masukkan dalam bentuk tulisan. Seperti itu kak. Ada lagi kakak silakan kak. Kak Gaddafi silakan Kak Gaddafi. Ada kendala tidak Kak Gaddafi? Oke, kayaknya terpicu dengan gangguan seperti itu. Kak Bet, ada lagi tidak Kak Bet kendala atau apa yang mau Kak Bet sampaikan di akhir daripada pertemuan kita dalam ruang Zoom meeting di saat ini Kak Bet silakan. Nah, di sini kita mau kasih pantun sahabat kakak Fasil sah. Ini baletnya Kak Beatrice. Oke, welcome Kak. Dengar pantun langsung Kak Bet punya kamera aktif Kak Bet.
Dari tadi kamera aktif, nggak bisa dengar pantun langsung kamera aktif Kak Bet. Berarti kontak batin Kak. Beta langsung bilang ke Kakak Fasil Kak. Jadi Silakan malu lagi. Kakak. Kalian Oke, suka lupa Kakak. ingat kan Kakak? Yang ini karena hari terakhir jadi maksudnya tatap maya jadi beta langsung sampaikan pada Kakak Fasil tidak. Silakan Kak. Asam pahit sepat rasanya jamu. Tak sama seperti rasa buah duku yang dimakan. Kutaruh hormat pujiku padamu. Hai Fasil, inilah terima kasihku. Satu lagi Kakak. Hai. Tepukan lo, tepukan. Pak Wil, Kakak Wil jangan mau tertawa. Ini ada satu lagi nih. Boleh jadi Pak Wil olahraga, jadi camat. mesti jadi. Saya boleh iya. Di warung, mampir di warung ibuku. Untuk Ibu Fasil terhormat, terima kasih untuk jasamu padaku. Oke, Mas. Oke, terima kasih Kak Bet. Silakan Kak Laura yang sudah resen. Silakan Kak. Kita sing Kakak. Pas Kakak. Oke. Kakak-kakak sekalian, kita sudah berada pada slide yang terakhir, Kak. Di mana slide yang terakhir ini merupakan slide ungkapan terima kasih. Sepanjang daripada proses di mana kita bertatap maya dari hari yang pertama, hingga sampai pada hari yang terakhir di saat ini, Kakak menempati anak tangga yang ke-10 dalam bulan Desember. Dalam proses tatap maya maupun dalam proses tatap muka, Kakak, saya sebagai seorang fasilitator yang penuh dengan sekian banyak daripada kelemahan saya. Karena saya merasa bahwa saya juga merupakan manusia. Tapi apa yang punya saya berikan kepada Kakak terkait dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Karena satu yang saya percaya sungguh bahwa saat di mana proses menabur yang Tuhan berikan kepada saya. Jika proses taburan itu tidak saya menaburkan bibit yang baik kepada kakak-kakak, maka niscaya tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Sang Kuasa kepada saya itu adalah mubazir. Atas nama keluarga, atas nama pribadi, saya mohon maaf Kak. Sepanjang daripada tugas dan tanggung jawab panggilan saya sebagai seorang fasilitator, apabila mungkin sepanjang daripada canda, sepanjang daripada tawa, ataupun sepanjang daripada proses daripada karakter saya yang begitu keras, dalam mengayomi kakak-kakak sepanjang daripada tugas tatap maya maupun tatap muka, atas nama keluarga dan atas nama pribadi, saya mohon maaf Kak. Karena itulah merupakan cikal bakal daripada saya. Saya tidak bisa untuk menyulap karakter daripada orang lain, untuk menutupi karakter asli daripada saya kakak, seperti itu. Kita pahami bahwa kita merupakan guru PJOK, yang mana karakternya kita itu dibentuk sekian banyak daripada proses di mana kita beradaptasi dengan proses pendidikan yang kita jalani. Saya mohon maaf kakak apabila dalam proses tatap muka, dalam proses tatap maya, ada sekian banyak daripada koridor yang saya lakukan kepada kakak-kakak untuk mengubah kakak-kakak. Entah itu yang merupakan senioritas daripada saya, entah itu merupakan junior daripada saya mohon maaf kak. Setidaknya mungkin dalam suatu proses pembelajaran yang saya jalani bersama-sama dengan kakak, secara tidak langsung, saya sudah membuat suatu proses perubahan yang selama ini kakak-kakak jalani dalam satuan pendidikan kakak-kakak. Tapi satu yang saya pahami kak, bahwa umur bukan merupakan satu patokan. Saya hadir berada bersama-sama dengan kakak-kakak selaku senioritas di saat ini, dengan tugas, tanggung jawab, bahkan kapasitas saya sebagai seorang fasilitator, untuk memfasilitasi kakak-kakak seperti itu. Bukan untuk mencari kesalahan daripada kakak-kakak. Apa yang saya hadapi, apa yang saya gumuli, saya berada dalam ruang Zoom meeting yang menemani kakak-kakak sudah mencapai daripada 3 bulan lebih ini. Saya juga melalui suatu proses belajar, Kak. Saya belajar dalam pendidikan karakter daripada kakak-kakak. Saya belajar daripada proses karakter daripada kakak-kakak selaku senioritas maupun junioritas daripada saya. Bagaimana saya bisa untuk menempatkan diri saya. Satu harapan saya, kakak. Apa yang selama ini saya berikan kepada kakak-kakak, jadikanlah itu sebagai satu panduan bagi kakak-kakak di mana satuan pendidikan kakak-kakak. Saya tahu dan saya percaya kakak, bahwa proses di mana saya berikan ilmu yang saya berikan kepada kakak-kakak, pengalaman yang saya berikan kepada kakak-kakak, kakak-kakak dapat mewujud nyatakan itu di satuan pendidikan kakak-kakak. Karena ini merupakan satu motivasi daripada kita bersama, Kak.
merangkul bersama, berjalan bersama, bersatu padu bersama-sama, bahkan keluar daripada ruang Zoom meeting ini menuju kepada peningkatan kompetensi daripada guru PJOK dengan satu motivasi kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Satu yang kakak-kakak harus tahu, jangan pernah kakak pertanyakan apa yang telah negara berikan kepada kakak-kakak. Tapi kakak pertanyakanlah apa yang telah kakak-kakak sumbangkan di bidang untuk kecerdasan anak bangsa. Mungkin itu sementara kakak, ada yang mau sampaikan sebelum daripada saya menutup daripada ruang Zoom meeting kita di saat malam hari ini kakak. Saya persilakan. Oke kakak, jadi hari ini merupakan hari terakhir kak. Saya tidak japri lagi kakak. Kakak-kakak kita akan Zoom. Kesempatan waktu tidak lagi kak. Ini hari terakhir kakak. Oke pas kakak. Oke Saya ingin kak. berlanjut saja kakak. Bagaimana kak Fonda? Kayak apa? Saya mau stop, mau lanjut terus saja. Kakak Fasil. Nanti kakak berada dalam durasi yang berikutnya kak. Nanti kakak akan berada pada durasi yang berikut. Harapan saya kakak bahwa ya silakan kak. Ya kakak Fasil, mohon maaf. Mungkin beta satu saja juga kakak Fasil. Artinya Silakan, kan kakak. saya punya modul ajar yang pertama itu kan menyangkut bola basket. Bisa saya teruskan itu, tapi maksudnya untuk bukti karya ini saja kakak Fasil, daripada nanti saya cari materi baru lain. Sulit Modul begitu apa kakak video kak? Fasil. Modul apa video? Modul juga kakak Fasil. Ya, tidak menjadi masalah kan, Nur. Cuma beberapa catatan aneka dot yang saya berikan kepada kakak-kakak pertimbangkan itu kak. Oh iya kakak Fasil. Supaya jangan kakak capek-capek lah kakak. Iya kakak Fasil. Iya terus kakak Fasil menyangkut ketong punya admin ini nih. Betul juga sedikit naik darah lah. Oke kak. Nanti itu di luar daripada ruang Zoom kita kak. Zoom, iya, oh iya kakak Fasil. Seperti itu kakak. Segala sesuatu yang dipermudah jangan dipersulit kak, seperti itu. Saya berada dalam proses kepangan bersama kakak-kakak sekalian. Harapan saya kakak pada kelas PKG PJOK pada kelas 7. Ada di antara kakak-kakak yang lulus dengan bobot atau totalan nilainya itu adalah amat baik kak, seperti itu. Jangan baik kak, amat baik. Tepuk tangan dulu kakak-kakak hebat. Amin. Harus berada pada perankingan daripada kelas 07 harus keluar dengan predikat amat baik kak, seperti itu. Itu harapan saya bersama dengan kakak-kakak sekalian. Oke, sing ada lagi kakak yang mau sampaikan apa? Sing ada? Sing ada lagi. Pas kakak. Pas Kahel. Oke. Jadi kakak-kakak sudah mendapat titik terang terkait dengan modul ajar. Berarti mulai daripada sebentar malam sampai kepada hasil unggahan terakhir berarti japri yang masuk kepada saya banyak ya kak ya. Siap kakak. Siap kakak. Oke kakak. Kakak-kakak yang saya Halo. sampaikan, ini merupakan satu juga beban bagi saya kak, seperti itu. Bukan bebannya itu dalam saya harus bagaimana atau bagaimana, tidak kak. Tapi ini tanggung jawab saya kakak-kakak sekalian, seperti itu. Saya akan berada dalam proses pengawalan daripada kakak-kakak hingga sampai kepada hasil pleno kak, seperti itu. Doakan kakak kita berada bersama-sama dalam ruang atau kelas 07 daripada kita ini dengan hasil yang amat baik kak, seperti itu. Mungkin untuk sementara kakak-kakak sekalian, kita sudah berdurasi lebih daripada 1 menit kak. Ini merupakan ruang Zoom terakhir kita kak. Oke kakak, saya meminta kesediaan daripada kakak, seorang kakak untuk menutup kita dalam doa. Saya stop recording baru kita lanjut kak dalam percakapan yang bersifat daripada ruang Zoom kita kak. Silakan kak. Saya minta kesediaan daripada Kak Hel. Kak Hel sebagai ketua yang kakak buka, kakak juga harus bertanggung jawab. Pada awal kakak membuka program kita, kakak kan yang doa. Begitu juga kakak harus menutupnya program kita juga dengan tanggung jawab akan kapasitas daripada kakak selaku seorang ketua. Terima kasih Kak Hel, yang mana sudah menopang saya dalam tugas dan tanggung jawab sebagai fasilitator. Kapanpun, dimanapun, saat apapun yang saya japri kepada kakak, kakak selalu merespon saya. Terima kasih Kak Hel. Atas nama pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih kakak ketua.
Terima kasih Silakan Kak Kakak Fasil. El. Siap Kak. Sebelum kami menutupi tatap maya kita di malam ini, kami atas nama kelas 07 mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakak Fasil yang selalu dan setia membimbing kami dalam berbagai hal lewat japri-japri kami ke Kakak Fasil, dan selalu Kakak Fasil cepat merespon bagi kami semua. Banyak kendala yang harus kami lakukan, banyak kendala yang harus kami hadapi, tetapi kami selalu yakin dan percaya bahwa fasilitator kami selalu siap membantu kami, baik siang maupun malam, dalam waktu yang cukup lama. Selama 3 bulan ini kami tidak bisa membalas apa-apa, tetapi kami hanya berdoa kiranya Tuhan saja yang memberkati Kakak Fasil dalam mengembang tugas ini sebagai fasilitator yang lebih baik lagi ke depan. Dan di malam ini, untuk menutupi tatap maya kita di malam ini, mari Beta sebagai ketua kita berdoa. Kakak Gavi mohon disesuaikan, doa kita dibawakan secara Kristen. Kita berdoa, kakak-kakak. Kami datang lagi di malam ini Tuhan sebagai anak-anak kelas 07 PKG PJOK, di mana Tuhan selama 3 bulan kami melakukan tatap maya kami, bahkan tatap muka kami, sehingga apa yang kami lakukan kami sudah saling mengenal dari awal pembukaan kegiatan diseminasi PKG PJOK ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami dapat, ilmu yang kami dapat dari fasilitator kami, itu menjadi berkat dan tugas dan tanggung jawab yang harus kami lanjutkan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di sorga, di malam ini Tuhan, di akhir tatap maya kami ini Tuhan, kami minta Tuhan berkati semua kehidupan kami, keluarga-keluarga kami, suami, istri, anak-anak yang selalu menopang, bahkan teman-teman kami Tuhan, yang menopang kami dalam segala hal, baik pada IT, bahkan apapun yang harus kami lakukan, tugas kami dan tanggung jawab kami ke depan nanti ya Bapa di sorga. Ya Allah, ya Tuhan, Bapa di sorga, tatap maya yang terakhir ini Tuhan, kami percaya kami tidak hanya sampai di sini, tetapi kami selalu berkomunikasi satu dengan yang lain, fasilitator kami, bahkan teman-teman kami, yang walaupun itu secara WA, bahkan telepon Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus sajalah memberikan yang terbaik bagi kami dan fasilitator kami. Harapan kami Tuhan, apa yang didambakan oleh fasilitator kami, bahkan kami semua, bahwa nilai kami akan sangat memuaskan, dan kami percaya Tuhan Yesus, apa yang Tuhan berikan bagi kami, kami dapat mempertanggungjawabkan itu dalam tugas dan tanggung jawab kami ke depan. Ya Allah, ya Tuhan Bapa di sorga, Bapa berikan kekuatan, kesehatan yang selalu bagi Kakak Fasil dalam tanggung jawab ini ke depan lagi Tuhan. Bukan hanya sampai di sini ia mau melakukan tugas tanggung jawab ini Tuhan, tetapi masih banyak, dan ia masih melanjutkan lagi di angkatan-angkatan yang berikut Tuhan, sebagai fasilitator lagi. Tuhan berikan kekuatan selalu supaya Kakak Fasil memiliki kekuatan yang prima, yang luar biasa, yang Tuhan berikan selalu.
Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih. Di malam ini Tuhan, kami akan beristirahat bersama-sama dengan keluarga kami, Kakak Fasil yang akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan yang harus ia lakukan di saat ini Tuhan. Ya Allah, ampuni semua kesalahan dan dosa yang kami lakukan di saat ini, dan kami percaya sungguh Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan itu Tuhan selalu menghendaki itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, inilah doa dan syukur kami. Kami serahkan itu bagi Bapa di sorga, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Terima kasih Kakak Fasil. Terima kasih Terima Kak. Ya, kasih. ya, semangat Kak. Perjuangan masih menantang Kakak. Ini merupakan garis akhir daripada suatu proses perjalanan daripada kakak-kakak. Tapi ini merupakan awal daripada sepak terjang daripada kakak-kakak untuk menjalani sekian banyak daripada tugas dan tanggung jawab yang kakak-kakak akan jalani bersama. Kita akan berpisahkah dalam ruang Zoom meeting kita terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang fasilitator. Tapi satu dan harapan saya bahwa saya akan menemukan kakak-kakak kembali dalam materi yang berbeda, dalam ruang juga pun yang berbeda seperti itu. Jangan pernah lupa kakak, kita saling menyapa, kita saling bersatu hati, kita saling bergandengan tangan, sehingga kita bisa keluar daripada sekian banyak daripada badai yang kakak dan saya hadapi seperti itu. Hingga pada tapal batas, di mana kakak-kakak berada bersama dengan saya dalam ruang Zoom meeting hampir kurang lebih daripada 3 bulan sekian, Kak. Ini bukan merupakan waktu yang singkat, dipenuhi dengan sekian banyak daripada tantangan-tantangan yang ada. Tapi satu yang kita tahu dan percaya, apabila kakak berada bersama dengan saya, melandaskan semua kehidupan kita kepada Sang Pencipta yang memberikan tugas dan tanggung jawab untuk menabur di bentang yang punya Tuhan, maka kakak-kakak juga pun akan diberkati dan diberikan kelimpahan berkat. Harapan saya bukan hanya saya sebagai seorang fasilitator, tetapi bukti karya saya akan menunjukkan publikasi kakak-kakak bahwa di belakang saya ada kakak-kakak hebat. Terimalah salam cinta kakak saya di malam hari ini mengakhiri daripada ruang Zoom meeting kita. Salam olahraga, Kak. Jaya Kak. Jaya. Jaya. Oke, Kak.